Halo semuanya, perkenalkan saya Ervi dengan NIM 23220020. Saya adalah mahasiswa informatika di Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang phishing injeksi. Salah satu bentuk serangan cyber yang cukup berbahaya, namun seringkali luput dari perhatian pengguna. Dalam dunia cyber saat ini, ancaman tidak lagi hanya datang dari virus atau malware biasa, tetapi juga dari teknik manipulasi psikologis dan teknik seperti phishing dan injeksi kode. Phishing injection adalah kombinasi dua metode, manipulasi kepercayaan dan penyisipan skrip berbahaya. Pada presentasi ini, kita akan sama-sama membahas bagaimana teknik ini bekerja, contoh kasusnya, dampaknya terhadap keamanan data, serta langkah-langkah untuk mencegahnya. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menerapkan kerangka kerja, tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu menaikkan nilai organisasi tersebut, termasuk perangkat untuk melakukan audit TI atau SI. Secara definisi, phishing injection adalah gabungan dari teknik phishing dan kode injection, di mana phishing yaitu upaya untuk menipu pengguna agar memberi informasi sensitif. Sedangkan kode injection yaitu penyisipan kode berbahaya ke dalam sistem atau aplikasi. Tujuan dari serangan ini adalah untuk menampilkan antarmuka palsu seperti halaman login yang terlihat sah atau asli, namun sebenarnya palsu. Kemudian pencuri akan mencuri data pengguna melalui halaman ini. Pengguna yang tidak waspada akan memasukkan data login mereka ke halaman ini dan data tersebut akan langsung dikirim ke server milik penyerang, bukan ke server asli dari halaman web tersebut. Serangan ini seringkali tidak terdeteksi karena tampilannya yang dibuat sangat menyerupai halaman aslinya. Untuk cara kerja phishing injeksi ini, kita harus melihat alurnya secara teknis, yang dimana pertama penyerang akan menyisipkan skrip HTML atau JavaScript yang berbahaya ke dalam sebuah halaman web. Penyisipan itu bisa melalui celah XSS atau input yang tidak divalidasi atau juga fitur upload file. Yang kedua, ketika korban mengakses halaman tersebut, sistem menampilkan form login yang terlihat normal. Padahal halaman form login tersebut sudah dimodifikasi. Yang ketiga, korban yang tidak menyadari bahaya ini akan mengisi form tersebut dengan data pribadi seperti username dan password. Setelah korban memasukkan data tersebut, data-data itu tidak dikirim atau tidak masuk ke server aslinya, tetapi dikirim ke server penyerang. Dalam hitungan detik, kredensial pengguna sudah bocor dan bisa disalahgunakan oleh penyerang. Gambar ini merupakan informasi grafis visual yang menjelaskan alur bagaimana serangan phishing itu dilakukan. Di gambar ini terdapat 4 tahap utama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama malicious script injection atau penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam sistem atau halaman web target, biasanya dalam bentuk HTML atau JavaScript melalui celah keamanan seperti input form yang tidak divalidasi atau file upload yang tidak difilter. Kemudian fake login tag display. Setelah skrip berjalan, halaman palsu ditampilkan ke pengguna. Halaman ini sangat menyerupai halaman login aslinya, sehingga pengguna tidak menyadari bahwa mereka sedang mengakses form palsu. Kemudian ada user entered credential, di mana pengguna yang ketipu kemudian memasukkan data login mereka seperti username dan password ke dalam form palsu tersebut. Data sent to attacker. Setelah tombol login ditekan,
Data yang dimasukkan pengguna tidak dikirim ke server resmi, tapi langsung dikirim ke server milik penyerang. Pada gambar ini, itu menekankan kerentanan pengguna dan pentingnya keamanan sistem. Mari kita ambil contoh konkretnya. Bayangkan ada sebuah website bernama exxon.com yang memiliki halaman login. Seorang penyerang menemukan celah keamanan pada web tersebut dan berhasil menyisipkan tag form baru yang diarahkan ke server miliknya. Meskipun tampilan visualnya sama, form ini sebenarnya bukan bagian dari sistem resmi. Atau dalam bentuk lainnya, penyerang mengirim email palsu yang terlihat seperti berasal dari bank atau kampus, dan di dalamnya ada link ke halaman login palsu. Begitu korban memasukkan datanya dalam halaman login palsu itu, informasi login langsung disedot dan akan dikirimkan ke server penyerang. Serangan semacam ini banyak terjadi dan sering kali sulit dibedakan oleh pengguna awam atau pengguna baru. Penyerang sering kali menggunakan tools otomatis untuk mempermudah serangannya ini. Salah satu tools yang cukup terkenal yaitu Social Engineering Toolkit atau SET. Itu adalah sebuah tools open source yang mampu membuat halaman phishing hanya dengan beberapa klik saja. Kemudian ada juga BAEF atau Browser Exploitation Framework yang digunakan untuk mengontrol browser korban jika berhasil disuntikan kode injeksi itu. Sementara XSER digunakan untuk melakukan injeksi JavaScript ke dalam aplikasi web yang rentan. Tools ini sebenarnya dibuat untuk edukasi dan pengujian keamanan. Tetapi, di tangan yang salah, tools ini digunakan menjadi alat serangan yang cukup berbahaya. Dampak dari phishing injeksi ini bisa sangat luas dan cukup merugikan. Yang pertama dan yang pasti adalah kebocoran informasi penting, seperti akun email, akun sistem, atau bahkan data keuangan. Dari sini, penyerang bisa melakukan berbagai penyalahgunaan, mulai dari pencurian identitas hingga pengurasan dana. Dampak jangka panjangnya adalah kerugian finansial, penurunan kepercayaan, atau bahkan kerusakan reputasi organisasi yang menjadi korban dari serangan phishing injeksi ini. Dan yang lebih parahnya, jika akun yang diretas adalah milik admin dan pejabat penting, maka serangan ini bisa menjadi pintu masuk ke sistem internal suatu organisasi. Untuk mencegah serangan ini, kita perlu melakukan pendekatan dari dua sisi, yaitu secara teknis dan edukasi pengguna. Secara teknis, langkah pentingnya meliputi validasi dan sanitasi semua input pengguna, kemudian menggunakan protokol HTTPS dan SSL untuk enkripsi komunikasi. Tidak lupa juga mengaktifkan konten security public agar browser menolak skrip tidak sah. Dan juga menggunakan Web Application Firewall atau WAF untuk memblokir injeksi. Dari sisi pengguna, itu juga sangat penting untuk tidak mengklik sembarangan klik link, selalu cek keaslian URL, dan juga waspada terhadap halaman login yang tampak mencurigakan. Sebagai contoh nyatanya, pada tahun-tahun terakhir ini, pernah terjadi kasus di Indonesia di mana situs resmi pemerintahan menjadi korban dari phishing injection ini. Serangan ini dilakukan dengan menuliskan form palsu ke halaman sistem informasi. Dan karena halaman terlihat asli, sehingga banyak ASN yang login dan datanya dikirim ke server asing. Setelah dilakukan investigasi, ternyata sistem tidak memfilter file .php yang di-upload, sehingga penyerang bisa menyisipkan skrip ke dalam
web tersebut. Setelah kejadian ini, sistem harus ditutup sementara dan dilakukan audit keamanan. Untuk kesimpulannya pada pembahasan ini, yaitu phishing injeksi adalah ancaman yang menggabungkan manipulasi psikologi dan celah teknis. Dengan tampilan yang cukup meyakinkan dan teknik injeksi yang tersembunyi, serangan ini sangat efektif mencuri data dari pengguna yang tidak hati-hati atau pengguna awam. Untuk itu, kita semua, baik sebagai pengguna maupun pengembang sistem, harus memahami teknik ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan secara serius. Jangan biarkan sistem kita menjadi celah bagi penyerang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.